semuanya, selamat datang kembali di podcast After the Rain. Nah, di tempat ini kita ngobrol santai tentang buku, rasa dan cerita yang dekat dengan kehidupan kita. Hai, gue Luis. Dan hari ini suasananya agak sendu tapi hangat gitu ya. Karena kita hari ini bakal ngebahas sebuah novel yang cukup bikin mikir dan agak ngerasa gitu. Halo pendengar, gue Filbert dan benar banget novel ini yang akan kita bahas kali ini judulnya adalah Bandung After Rain. Dari judulnya aja udah kerasa banget vibes-nya. Ya, novel ini bukan cuma tentang Bandung dan hujan, tapi tentang kenangan, kehilangan, serta proses berdamai dengan perasaan. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya saja. Bandung After Rain ini menceritakan tentang tokoh yang hidup di masa lalu yang belum sepenuhnya itu selesai. Latar belakang Bandung dan hujan itu menjadi simbol yang kuat banget di cerita Bandung After Rain. Nah, kalau menurut lu gimana, Filbert? Nah, kalau menurut gue sih, gue setuju banget. Karena Bandung di novel ini tuh bukan sekedar kota, tapi menjadi saksi emosinya tokoh. Hujan itu kayak penanda setiap turun hujan selalu ada kenangan yang ikut turun. Nah, aku juga setuju nih. Yang aku suka dari ceritanya itu alurnya itu nggak buru-buru. Terus ceritanya juga pelan-pelan. Nah, justru itu yang bikin pembaca itu diajak ikut masuk ke perasaan tokohnya gitu loh, secara perlahan. Nah, menurut gue itu hujan di novel ini punya makna yang dalam banget. Hujan itu tuh kayak proses membersihkan tapi juga dingin dan sepi. Ya nih, Bandung After Rain digambarkan lebih tenang, lebih jujur, kayak hidup setelah kita nangis, gak langsung bahagia, tapi sedikit lebih lega. Nah, dari yang aku nangkapnya itu, hujan itu di sini tuh jadi simbol waktu jeda. Jadi saat tokohnya itu berhenti lari dari perasaannya dan mulai menghadapi semuanya. Nah, untuk tokoh utamanya di Bandung After Rain ini menurut gua relatable banget. Dia nggak ngegambarin sempurna, bahkan seringkali merasa ragu dan takut. Kalau Gilbert gimana? Benar banget sih, konflik terbesarnya bukan dari orang lain, melainkan dari dirinya sendiri. Tentang memaafkan, tentang melepaskan. Nah, yang bikin ngena itu cara penulis mengungkapkan lukanya itu secara halus. Jadi dia nggak dramatis berlebihan gitu. Justru itu yang bikin sakitnya itu kerasa nyata. Nah, jadi pesan yang paling gue dapet dari novel ini adalah tidak semua yang pergi itu harus kembali dan tidak semua kenangan harus dilupakan. Wah, menurut gue itu dalam banget sih. Novel ini ngajarin kalau berdamai itu bukan berarti lupa, tapi kita harus bisa menerima kenyataan. Lu setuju nggak, Chris? Aku setuju sih. Nah, kadang itu kita terlalu memaksa diri itu buat baik-baik saja. Padahal proses pun itu butuh waktu, seperti nunggu hujan reda. Nah, sekarang kita bahas dari segi bahasa nih. Menurut gue novel ini puitis, tapi masih ringan untuk dibaca. Cocok sih buat pembaca remaja sampai dewasa gitu. Kalau menurut kalian ratingnya gimana dari kalian? Nah, kalau dari gue sih ratingnya gue kasih 4 dari 5 karena emosinya itu dapet dan konsisten. Nah, aku juga rating 4 dari 5 sih. Novel ini cocok dibaca pas lagi hujan, apalagi saat lagi butuh waktu sendiri. Nah, tadi itu pembahasan kita tentang novel Bandung After the Rain. Nah, semoga bisa jadi referensi buat kalian lagi nyari bacaan yang penuh dengan rasa. Oke guys, untuk podcast hari ini kita cukup membahas Bandung After Rain aja ya. Jangan lupa untuk baca bukunya dan rasain sendiri gimana cerita yang dituliskan di novel itu. Nah, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. Nah, jadi
caranya. Ulang. Benar banget. Novel yang akan kita bahas kali ini judulnya Bandung After Rain. Dari judulnya aja udah kerasa vibes-nya. Nah, kalau dari ceritanya, kalau kita garis secara besar, setelah kita Nah, kalau secara garis besar, Bandung After Rain ini menceritakan tokoh yang hidup di masa lalu. Tokoh ini, nggak boleh tahu. Aku lagi cerita. Emosi tokohnya. Hujan tuh kayak penanda setiap turun hujan. Selalu ada kenangan yang ikut. Ulang aja gak sih?